menurut saya nggak penting itu di maju mundur, bukan itu yang ingin saya mau tanyakan begini. Ya, Urusannya dengan Sulawesi Selatan ya, dan hubungannya dengan ya. PBNU, khususnya dalam kebijakan PBNU-nya, itu hanya berputar di sekitar Jawa saja. Saya mohon didoakan seluruh jamaah dan jamiah Nahdlatul Ulama Habib, terutama terkait dengan muktamar Nahdlatul Ulama. Oh iya, muktamar kan nanti kalau tidak salah bulan 12 ya. Bulan 12 berdasarkan hasil Kombes, ya. Tetapi karena pemerintah menetapkan waktu akhir Desember ini adalah PPKM, lalu kemudian ada juga di situ ada hari besar Natal dan Tahun Baru, maka versi pemerintah merekomendasikan untuk diundur. Meskipun sekarang ini masih debatable, ada juga yang minta dimajukan. Iya. Ya. Oke. Menurut saya nggak penting itu di maju mundur, bukan itu yang ingin saya mau tanyakan begini. Ya. Urusannya dengan Sulawesi Selatan Ya. dan hubungannya dengan PBNU. Saya mau nanya, kenapa Sulawesi Selatan ini dalam pikiran saya, wallahu alam pada teman-teman yang lain, dalam pikiran saya bahwa kalau kita berbicara tentang NU, dalam khususnya dalam kebijakan PBNU-nya, itu hanya berputar di sekitar Jawa saja. Seolah-olah NU Sulawesi Selatan ini nggak dilirik gitu. Pak Jambaro ini lebih tahu kira-kira apa sih penyebabnya, ataukah salah pemahaman saya mohon maaf kalau salah ya. Tetapi yang saya rasakan begitu, bahwa bagaimana ya, saya inginkan juga itu, saya seorang anak Nahdiyin itu supaya ada ya hembusan-hembusan anginnya juga lah ke Sulawesi Selatan ini, supaya tidak terkesan bahwa NU itu hanya ada di Jawa. Tentang kepeduliannya, penyebabnya apa kira-kira? Penyebabnya. Jadi gini. Iya. Ini menarik ini, Bib. Luar biasa ini. Pertanyaan ini sebetulnya ya pertanyaan yang ada di banyak pikiran orang, tetapi untuk mengungkapkan pertanyaan ini mungkin agak sungkan. Saya tahu Habib Rahim Assegaf ini memang ya biasa belak-belakan dalam hal seperti saya mau gambarkan angka, Bib. Voter di NU, artinya hak pilih di NU itu 77% ada di luar Jawa. Ya, 77% ada di luar Jawa. Di Jawa itu hanya 23%. Tapi mari kita lihat komposisi PB hari ini dan kemarin-kemarin. Orang luar Jawa di PBNU itu jumlahnya hanya 19%. Padahal voternya 77%. Orang Jawa di PBNU itu 81%. Voternya hanya 23%. Ini persebaran konfigurasi yang tidak menarik. Kalau sekiranya kita mau mencoba mengatakan konfigurasi itu harus terbagi secara proporsional, maka tentu jumlah pengurus yang ada di PBNU 77% adalah orang luar Jawa. Lalu kemudian 19%, 23% ada orang Jawa yang punya kewenangan itu. Tapi itu tidak pernah terjadi. Selalu teman-teman di Jawa itu merasa dominan, punya kewenangan untuk ngatur NU. Teman-teman di Jawa ini pikirannya kawan-kawan kita di sana itu, kalau ketua umumnya Jawa Barat,
Rois Amnya sudah Jawa Tengah, Katib Amnya Jawa Timur, Sekjennya DKI Jakarta, dianggap sudah merata. Iya. Mereka bagi di antar provinsi di dalam Jawa itu sudah merata menurut mereka. Lalu kemudian yang luar Jawa yang voternya 77 jadi penonton. Menurut saya ini tidak fair. Bukan subjektivitas luar Jawa yang menyebabkan itu tidak fair, tetapi distribusi perhatian dan program itu tidak merata karena setiap orang itu punya subjektivitas. Saya ketika saya menjadi ketua PBNU, perhatian NU di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Utara, di Kalimantan itu terpenuhi karena saya merasa mewakili komunitas itu. Nah kalau kita tidak ada di situ, siapa yang mau merasa? Nggak ada itu. Beasiswa hanya dibagi oleh mereka. Kesempatan ke luar negeri hanya dibagi oleh mereka. Anak-anak pondok yang mestinya dibagi rata untuk mendapatkan beasiswa hanya dibagi oleh beberapa gelintir orang yang notabene berasal dari satu pulau. Ini yang menurut saya ini tidak fair. Harus dibongkar ini. Harus dibongkar. Kesempatan kita di muktamar ini. Yai Said boleh punya target ketua umum. Gus Yahya boleh punya target ketua umum, tapi jangan tidak peduli dengan target orang luar Jawa. Karena kalau itu tidak dilakukan, targetmu pun tidak bisa berhasil. Kita bisa menyatu, Pak. Untuk mengatakan jangan dia ketua umum, bukan ini ketua umum. Mereka tidak peduli dengan target kita, dan itu bisa dilakukan. Begitu, Beb. Saya tarik nafas panjang ini mendengar penjelasan Pandit Jambaro bahwa silakan karena Jam'iyah Nahdlatul Ulama dibangun oleh Hadratus Syekh itu bukan untuk Jawa saja. Betul. Makanya dengan talinya itu, adanya tali di situ, itu mestinya ditangkap sinyal-sinyal isyarah itu oleh siapapun yang diamanahkan menjadi pengurus di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu penting sekali bahwa bukan hanya Jawa saja, tetapi bagaimana di luar Jawa. Makanya sayangnya saya bukan pengurus ya. Seandainya saya pengurus, saya akan berteriak di sana. Tapi sudahlah, urusan Jam'iyah saya sudah saya sampaikan di mana-mana bahwa urusan Jam'iyah NU saya sudah close. Saya berurusan dengan jamaah NU. Tapi saya doakan dan insya Allah saya akan sampaikan ini kepada teman-teman sebab ini rasional. Apa yang Bapak sampaikan ini rasional, 77% ya. Kemudian kok cuma dapat 19% gitu. Itu pun ya paling-paling akwan. Iya. Ini kan itu. Semua diambil, kita dapat tulangnya. Itu. Oke. Terima kasih atas kepedulian atas nama ayah saya. Ayahanda saya tercinta selaku muassis saya secara pribadi sebagai anak biologis dari seorang Tuan Rama mengucapkan terima kasih. Kepada Bapak Dr. Haji Andi Jambaro Dulung yang melanjutkan cita-cita perjuangan para muassis, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, melindungi Bapak, memberikan kesehatan, kekuatan, dan tetap istiqamah di jalan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian bincang-bincang santai kita dengan seorang aktivis, seorang yang sangat-sangat peduli, yang menghabiskan, kalau saya katakan bahwa yang menghabiskan usianya, sebab usianya beliau ini sudah 61 tahun ya. Tanggal lahirnya nanti tanggal 12 bulan 12 tahun 1960 ya, bertepatan dengan dekat-dekat dengan muktamar. Mudah-mudahan hasil muktamar ini dapat memberikan oleh-oleh juga oleh-oleh ulang tahun buat Bapak. Hadiah ulang tahun itu di usia yang
bertepatan dengan muktamar nanti kalau jadi pada bulan 12. Ya. Demikian harapan kami. Terima kasih kedatangan Bapak Haji Dr. Andi Jambarot Dulung di Rahim Assegaf Center ini. Terima kasih, dan ini ada saya lihat kenang-kenangan dari Ras Center. Ini pin ini tidak sembarang kami keluarkan. Ya. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang sudah berkunjung ke Rahim Assegaf Center ini. Ini ada pin. Saya mohon izin untuk melekatkan Boleh. sebagai satu bagian keluarga dari Rahim Assegaf Center. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih kedatangannya. Ya. Makasih, Bib. Masalamah ilal liqa fi amanillah. Selamat berjuang melanjutkan cita-cita para pendahulu kita, para ulama-ulama ini. Bismillah. Doa kami selalu bersama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.